Hari ini dikabarkan kartu KKS milik keluarga penerima manfaat. Berapa di antaranya ada yang terisi saldo bantuan lagi di hari ini. Nah, kira-kira ini saldo bantuan jenis apa? Apakah susulan atau jenis bantuan yang lain? Nanti akan kita bahas tentunya, dan juga perkembangan penyaluran Bansos PKH BPNT untuk tahap 1 di bulan Maret ini. Nah, kemudian kita juga akan membahas terkait bantuan sosial yang lain dan juga termasuk untuk survei atau verifikasi yang sedang berjalan di bulan Maret ini. Nah, untuk para KPM PKH, KPM BPNT maupun warga masyarakat yang dikunjungi atau namanya masuk di dalam survei atau verifikasi untuk kegiatan DTSEN ini. Nah, siapkan ya berkas berikut ini dan hal-hal berikut ini ketika petugas mendatangi rumah Anda. Nanti apa saja kira-kira yang ditanyakan, silakan simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, hari ini dikabarkan ada KKS, KPM, yang alhamdulillah terisi saldo bantuan lagi. Setelah Februari kemarin terisi, bulan Maret ini terisi lagi. Kira-kira bantuan jenis apa? Nanti akan kita bahas. Dan termasuk terkait progres atau perkembangan penyaluran Bansos PKH BPNT di bulan Maret ini. Termasuk juga para KPM atau warga masyarakat yang namanya masuk list ya, yang akan didatangi petugas para pendamping PKH untuk disurvei atau diverifikasi. Nah, kira-kira berkas apa dan hal apa saja yang harus disiapkan ketika didatangi petugas di bulan Maret ini? Dan hal-hal apa saja yang akan ditanyakan, apakah ini berpengaruh terhadap bantuannya, atau mungkin yang belum dapat bantuan, nanti akan kita bahas, termasuk juga membahas terkait bansos yang lainnya. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini, dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube, alhamdulillah ya, ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan ya, dimana puasa sampai pada hari ini apakah berjalan lancar? Ini alhamdulillah sudah masuk puasa di hari keempat atau malam kelima ya. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kedepannya ini bisa lancar terus puasanya ya, diberikan kesehatan. Nah, kalau pengen sehat ya jaga kondisi tubuh dan makanannya. Nah, ini faktor makanan juga penting ya Sobat YouTube. Apa yang dimakan ketika berbuka dan juga sahur. Nah, ini tolong dipertimbangkan untuk makanan yang sehat ya. Ada kombinasi 4 sehatnya. Jadi agar puasanya itu bisa tetap sehat, ya makanan juga harus dipertimbangkan ya. Paling tidak sesuai bantuan sembako atau BPNT ya. Yang jelas ada karbohidrat. Kemudian protein, nah ini juga penting. Bisa tahu, tempe, atau ikan, atau mungkin daging, atau telur. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur ini juga penting ya. Jadi jangan sampai kalau makan sahur atau bahkan berbuka itu hanya makanan karbohidrat saja atau yang manis-manis saja ya. Sedangkan protein dan sayurnya itu nggak ada sama sekali. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi tolong dijaga betul ya kesehatannya walaupun di bulan puasa ini ya. Nah, Sobat YouTube, di bulan Ramadan ini ya, ini alhamdulillah bantuan sosial masih terus disalurkan ya kepada warga masyarakat yang masuk dalam keluarga penerima manfaat, termasuk juga penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 alokasi Januari hingga Maret 2025. Nah, ini yang terus berjalan ini jadwal penyaluran yang dari pos. Ya, ternyata masih ada daerah-daerah yang penyalurannya jadwalnya itu di bulan Ramadan ini. Ya, walaupun mungkin harus antri di balai desa atau kelurahan,
untuk mencairkan dana bantuan PKH dan BPNT yang lewat pos ini, ya tetap bersabar ya, tetap bersemangat, apalagi kalau mau dapat uang ya, pasti ya rela mengantri, pasti ya bersabar juga ya, karena dapat uang bantuan sosial ya. Nah, untuk yang sudah dapat PKH dan BPNT di tahap 1, baik di bulan Februari kemarin ya. Nah, ini yang lewat KKS. Kemarin kan yang lewat KKS duluan yang cairnya. Khususnya KPM yang cairnya lewat KKS, yang sudah terisi saldo bantuan, khususnya BPNT murni, ya, bukan BPNT plus PKH ya. Yang KKS-nya hanya menerima bantuan BPNT murni. Nah, yang di dalam keluarganya ini mungkin ada lansia minimal 60 atau mungkin balita anak usia dini atau mungkin ada anak sekolah dalam keluarganya. Nah, ini silakan dicek kembali kartu KKS-nya. Siapa tahu di bulan Maret ini Anda masuk penerima PKH baru. Ya, jadi penerima PKH baru itu biasanya diambil dari penerima BPNT murni. Nah, itu bantuannya langsung masuk di KKS BPNT tersebut. Nah, itu ya. Jadi di setiap tahapannya itu biasanya selalu ada penerima PKH baru atau penerima BPNT baru. Tapi ini biasanya diambil dari KPM yang sudah dapat bansos seperti penerima BPNT murni atau PKH murni saja. Nah itu, jadi silakan dicek karena hari ini ada yang sudah mengabarkan kartu KKS-nya ini di Mandiri ini ya. Ini terisi lagi saldo bantuan, ada yang 600, ada yang 900, 1000 sekian. Nah, itu jelas adalah saldo bantuan PKH. PKH kalau yang 600 berarti ada lansianya dalam keluarganya. Nah, karena itu Februari kemarin sudah dapat 600 untuk sembako atau BPNT-nya alokasi 3 bulan. Nah, bulan Maret ini masuk lagi saldo bantuan dan itu sudah fix adalah bantuan PKH. Jadi dia sebelumnya BPNT murni, sekarang dapat PKH baru. Nah, juga ada KPM yang bulan Februari kemarin belum sama sekali terisi saldo bantuan baik PKH maupun BPNT. Alhamdulillah di minggu ini sudah ada susulan pencairan baik PKH maupun BPNT-nya. Nah, mungkin dicek bansos, Anda yang mungkin pemiliki KKS, ini statusnya masih November-Desember 2024 ya, dicek kemarin. Nah, itu bukan berarti di SIG-NG itu tidak aktif di tahap 1 2025 ini. Biasanya di cek bansos itu update-nya itu belakangan. Duluan yang di SIG-NG. Nah, kalau di SIG-NG itu terupdate tahap 1 Januari hingga Maret 2025, berarti Anda masih dapat di tahap 1 ini. Nah, jadi yang lebih update, yang lebih real itu adalah di SIG-NG. Ya, yang bisa diakses oleh pendamping PKH maupun operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Nah, jadi itu ya. Jadi bulan Maret ini masih ada susulan-susulan bantuan PKH maupun BPNT atau sembako untuk tahap 1 alokasi periode Januari hingga Maret 2025 ya. Jadi itu semoga Anda masih dapat ya, tapi juga pasti ada yang sudah nggak dapat lagi tahap 1 ini karena mungkin sudah ditidaklayakkan atau mungkin tidak memenuhi syarat, mungkin karena ini yang terbaru memiliki daya listrik di rumahnya 2.200 ke atas. Kemudian yang memiliki usaha yang biasanya ngambil kur ya di bank. Kemudian ada yang anggota keluarganya ada yang gajinya di atas UMR. Nah, itu terdeteksi langsung ini ditidaklayakkan dari pusat, langsung di sistemnya. Jadi bukan pemerintah daerah, itu langsung di sistem. Karena NIK-nya sudah terdaftar di situ tadi. Karena tidak memenuhi syarat. Nah, itu. Kemudian untuk bansos lain ya, ini selain PKH BPNT juga PIP juga ada yang cair di bulan Maret ini untuk susulan tahun 2024 kemarin. Kemudian kalau yang lainnya seperti bantuan beras ini belum ya, nggak jadi ya di tahun ini, di awal tahun ini nggak jadi. BLT BBM juga masih belum ada kabar. Kemudian kalau untuk bansos yang lain, BLT desa ini juga ada yang cair ya di bulan Maret ini. Dan untuk bulan Maret ini juga fokus siap-siap ya. Kalau nama Anda masuk prelist di SIG Mobile, ya Sigma Mobile milik pendamping, itu pasti akan didatangi oleh para pendamping untuk disurvei kembali. Nanti banyak sekali pertanyaan dan hal-hal yang harus disiapkan ketika pendamping nanti datangi rumah Anda. Ini yang didatangi ada yang KPM PKH, ada ya KPM BPNT, ada juga yang belum dapat bansos.
Nah, yang KPM ini nggak semua KPM akan didatangi, karena hanya yang namanya masuk di situ. Yang perlu disiapkan adalah kartu keluarga, itu yang nomor 1. Kemudian siapkan juga nomor meteran listrik atau ID pelanggan, atau token listriknya, itu nomornya berapa. Itu nanti akan ditanyakan, akan diinput di situ nomornya. Nah, pertanyaan yang lain itu banyak. Apakah punya kulkasnya ada berapa, sepeda motor ada berapa, apakah punya mobil, perahu, kemudian hewan ternak seperti sapi, kambing, kemudian riwayat sekolahnya itu terakhir kelas berapa, jenjang apa, banyak, kemudian sawah atau kebun, itu berapa luasnya, kemudian apakah punya usaha, berapa penghasilannya kira-kira. Nah, itu banyak sekali yang ditanyakan. Dalam satu kakak itu nanti semua akan ditanyai ya. Kepala keluarga, suami atau istri dan anak-anaknya semuanya akan ditanyai di situ. Nah, itu nanti silakan dijawab dengan sejujur-jujurnya ya. Dan itu nanti yang datang adalah para pendamping PKH. Petugasnya itu hanya pendamping PKH. Bisa pendamping PKH desa sebelah yang jelas dalam satu kecamatan ya. Mungkin nggak pendampingnya sendiri di Sedaya itu ya, karena menyebar. Nah, itu tadi yang akan ditanyakan kurang lebihnya itu, dan mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya ya. Nanti akan difoto rumahnya, tampak dalam dan tampak depan ya. Nah, di situ nanti itu juga tidak ada pungutan biaya apapun ya. Jadi itu nanti setelah itu dinilai ya sesuai dengan yang dijawab oleh sasaran survei, itu nanti langsung akan dinilai oleh BPS, akan di-ranking di situ. Apa yang di-ranking? Tingkat kemiskinan biasanya. Dan itu akan menjadi acuan dalam menyalurkan bansos mulai tahap 2 dan selanjutnya. Ya, jadi itu mohon dijawab dengan jujur, dan ini tidak ada pungutan biaya, tapi juga awas hati-hati ya, kalau mungkin ada yang mengaku petugas tapi bukan pendamping PKH, mungkin mengiming-imingi sesuatu atau ada biaya, nah itu berarti adalah penipuan. Jadi ini tidak dipungut biaya sama sekali ya. Hati-hati juga terhadap penipuan ya, karena ini serentak se-Indonesia. Ada sekitar 12,2 juta keluarga yang akan didatangi dan disurvei. Ya, jadi itu. Jadi ditanya dulu dari mana, kalau memang pendamping PKH dan pertanyaan itu kurang lebihnya sama dengan yang saya utarakan tadi, nah itu berarti itu karena lewat aplikasi di situ. Ya, lewat aplikasi langsung. Jadi tidak semua orang itu bisa. Jadi hati-hati juga, awas ya, jangan sampai tertipu, dan tidak ada pendaftaran lewat pendaftaran penerimaan bansos lewat apapun ya. Hanya ada 2 pendaftaran kalau ingin usul bansos. Ya, ini adalah usul. Bisa lewat cek bansos di aplikasi Play Store ya, di HP-nya masing-masing, atau resmi lewat desa atau kelurahan. Nah, itu yang resmi. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.